kami tunduk dan bersyukur di hadapan hadirat-Mu, sebab betapa baiknya Engkau Tuhan yang telah menuntun kami ada di Aula Patmos Sekolah Alkitab Lamongan pada sore hari ini berkenan dengan ibadah ucapan syukur yang diselenggarakan di tempat ini, karena Tuhan telah memberkati, menambahkan usia bagi Ibu Dr. Kristiani Yugelia SE Paruntu SE/STH pada hari ini boleh bersyukur bersama dengan masyarakat dari berbagai tempat di Sulawesi Utara ini dan para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala-gembala bersama dengan ketua Majelis Daerah DPD Sulawesi Utara, akan kami semua yang hadir di tempat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab oleh waktu dan kesempatan yang begitu indah dan luar biasa Engkau boleh berikan bagi hamba-Mu Dr. Kristiani Yugelia Paruntu SE/STH dalam ucapan syukur hari ulang tahun pada saat ini. Kami percaya apa yang kami selenggarakan pada saat ini adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Di balik daripada ucapan syukur hamba-Mu ini, kami akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa secara rohani. Kami nikmati dengan ibadah ucapan syukur ini. Oleh karena itu kami menyerahkan acara ini dari awal sampai seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengurapi kami semua dan memberkati kami semua. Layaklah kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati dan kehidupan kami untuk menyambut kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Itu karena kita sebentar membuktikan bahwa kita adalah umat pembenar. Bahkan lebih siswa sekolah kita Lamongan. Karena firman-Mu di atas segala-galanya. Karena firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami, kompas setiap kali kami mengambil keputusan dan mercusuar di tengah badai hidup ini. Kepada firman kasih karunia yang berkuasa untuk membangun iman kami dan menjadi dasar yang paling kokoh untuk ucapan syukur pada sore menjelang malam ini. Kami akan dengar firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya semua puji-pujian yang sudah disampaikan pada sore hingga pada malam hari ini telah memberi kekuatan bagi kita sekalian. Dan nyanyian-nyanyian ini bukan karena kita sudah hafal, tetapi kita imani apa yang kita nyanyikan itu pasti akan terjadi. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita berada dan berkumpul bersama di tempat ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, apa sebabnya diadakan di sekolah kita Lamongan? Doa terakhir dari Ibu Kristiani Yugelia Paruntu apa saudara-saudara? Ada doktor, ada SE, tapi yang terakhir STH. Itu sebabnya diadakan di sini, karena di sini tempat orang belajar mengenai teologi, mengenai firman Tuhan. Puji Tuhan. Dan ini dari berbagai tempat di
Sulawesi Utara, ada beberapa 6 dari Papua, tapi lebih dari itu semua dari Sulawesi Utara. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya tidak akan keluar atau lari jauh dari undangan yang telah dikirimkan oleh yang berhari ulang tahun. Amsal pasalnya yang ketiga, itulah yang ayat yang telah dipilih oleh yang berhari ulang tahun, dan ayat itu yang kita akan pelajari bersama. Amsal pasal 3 mulai ayatnya yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terpujilah Tuhan. Alkitab ini mengatakan berkat dari hikmat. Kita sudah mengetahui bersama, tidak ada yang tersembunyi. Ibu Teti yang biasa kita panggil sayang-sayang, 2 periode jadi Bupati Minsel. Berarti berkat dari hikmat, berkat dari hikmat untuk memimpin daerah saudara-saudara di Minahasa Selatan. Itu dapat berkat dari hikmat. Itulah yang menjadi perikop dari pembacaan kita tadi. Dan firman Allah mengatakan, janganlah melupakan firman Tuhan, dan biarlah hatimu memelihara perintah-perintah yang ada di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, jika kita tidak melupakan firman Tuhan, firman Allah katakan panjang umur dan lanjut usia. Itulah sebabnya ini adalah ungkapan dari kita di Sulawesi Utara, teristimewa di Minahasa. Paka Tuhan wopaka lalira. Yang lain mengatakan paka Tuhan wopaka wawiden. Saudara-saudara, jangan salah saudara-saudara. Ada yang paka Tuhan, tetapi orang tua saya bilang patu-atuan. Saudara tahu tuh patu-atuan. Ada teman saya, dia lebih muda dari saya, lebih muda 2 tahun. Saya 77 tahun lebih, berarti teman saya itu 75 tahun. Waktu saya pergi ke tempat mereka di Jawa, suaminya masih ada waktu itu, mereka sudah makan. Saya katakan, kami baru makan dari Surabaya, baru berangkat datang di sini. Dia bilang, makan dulu. Dia bilang, pas-pas karena dia orang Manado,
Dia pas-pas. Kita dari pagi belum makan. Jadi anak bilang, "Lu ini mama. Lu sempat dicuci tuh piring dia makan benari." Dia bilang dari pagi belum makan. Karena apa itu? Atu-atuan. Tapi pakai Tuhan mau bakal lahiran sampai tua dan selamat sejahtera. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita tidak melupakan firman Tuhan, memelihara perintah-perintah Tuhan, ada bonus tuh. Bukan cuma berkat jasmani yang kita terima, bukan cuma kedudukan yang kita terima, bukan cuma harta kekayaan, tapi bonusnya panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera. Itu artinya kata Tuhan mau bakal lahiran sampai tua kita rasa sejahtera. Itu yang dikaruniakan oleh Tuhan. Selanjutnya dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Biar kasih dan kesetiaan, kasih kepada Tuhan dan kesetiaan untuk mengiring kepada Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Melainkan ayat ini mengatakan, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kadang-kadang kan sudah pakai kalung, macam-macam kalung sudah. Sekarang kan cuma wanita yang suka pakai kalung. Pria juga sudah banyak yang suka pakai kalung. Saya ada kalung, tapi kalau macam-macam datang dari mengaku lupa pakai kalung. Tapi firman Allah katakan, kalung kita bisa lupa, tapi kasih dan setia kalungkan pada leher. Saya percaya hal ini sudah menjadi bagian dari kekasih kita Ibu Tete. Dia kasih, dia setia, penuh dengan kasih. Saudara-saudara, lain kali ada yang lupa kasih. Kalau marah, kalau ngambek, kasih itu jauh. Tapi kiranya kasih dan setia tidak ditinggalkan, tetap ada, kalungkan pada leher. Kalau kasih dan setia dikalungkan pada leher kita, kemana kita pergi kita diterima. Di tengah musuh sekalipun, kalau kasih dan setia kita kalungkan pada leher kita, di tengah musuh kita akan sejahtera. Di tengah musuh kita akan menikmati ada persahabatan karena kasih dan setia. Tidak ada yang melawan kasih dan tidak ada yang melawan kesetiaan. Kiranya kasih dan setia tidak meninggalkan kita, kalungkan itu pada leher kita dan tuliskan pada loh hati. Tuliskan. Selain kalungkan, kalung sudah dilihat oleh orang lain. Aduh dia berkasih, aduh dia baik-baik. Asal jangan orang tambah, dia baik-baik punya. Oh kalau bilang baik-baik punya, soalnya DPRD, tapi baik-baik. Pambayan yang baik-baik, jangan tambah baik-baik punya. Saudara-saudara, orang kalau lihat kasih dan setia dikalungkan, tetapi yang Tuhan lihat tuliskan pada loh hati kita. Loh hati kita penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan. Kalau kasih melimpah di dalam kita, kasih Allah akan tetap dicurahkan, perlindungan, kasih setia, dan firman Tuhan katakan damai dan sejahtera itu senantiasa mengawali. Jadi sebabnya, apa sebabnya kita jangan meninggalkan kasih dan setia? Apa sebabnya kasih dan setia? Tuliskan di roh hati kita dan lihat apa sebabnya. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan
kita akan mendapat penghargaan pada pandangan Allah. Banyak kali manusia kalau kurang senang, dia bisa ketawa di muka kita, tapi di bawah itu manusia. Tapi kalau kita mendapat penghargaan dari pandangan Allah, Dia menghargai kita dan kita dapat penghargaan bukan cuma dari Allah, tapi juga dari manusia. Dihargai kemana kita pergi, dihargai. Saya percaya ibu kita, ibu Betty juga dihargai bukan hanya oleh Allah. Saya percaya dia rajin beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu saya tahu rekan-rekan saya lihat sementara ada di salah satu gereja untuk berbakti. Tapi juga bukan di hadapan Allah saja, tapi di hadapan manusia. Yang diperkenan Allah, itulah yang diperkenan oleh manusia. Dapat penghargaan. Saudara-saudara, kalau orang dapat penghargaan, ya senang sekali. Senang sekali. Saudara-saudara, saya satu waktu di Jakarta, saya dapat telepon, ibu segera pulang ini malam, karena besok dapat penghargaan. Saudara-saudara, biasanya masih ada urusan di Jakarta, saya berusaha. Nah, karena tiket diburu-buru, harganya lebih mahal. Tapi karena dikatakan ditarik dengan penghargaan, saudara-saudara, saya senang. Saya langsung sudah ganti baju dari Jakarta sampai di bandara, terus pergi ke tempat di mana ada dianugerahkan penghargaan itu. Oh, senang sekali saudara-saudara, senang sekali kalau dapat penghargaan, saudara-saudara sekalian. Kita dapat penghargaan dari Allah dan dari manusia. Itulah yang istimewa. Itu yang istimewa. Kita dapat penghargaan dari Allah dan dari manusia. Dan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya, Ibu Teti dan semua yang ada di sini. Saya percaya kepada Tuhan dan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Orang lalu bilang jangan dengan hati yang sotapela, tapi kita mencintai Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan dengan sebulat-bulat hati. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan keseluruhan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Jika kita berada dalam kesulitan, jika kita berada dalam kesesatan, jika kita mengalami jalan buntu, ke depan tidak bisa masuk, samping kanan tidak bisa, samping kiri tidak bisa, mau mundur ke belakang juga tidak bisa, tapi ada jalan yang selalu terbuka, jalan ke atas. Jalan ke atas tidak pernah tertutup. Datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada masa kesesatan, maka aku akan bertindak. Kalau manusia bertindak, saudara-saudara, berbeda dengan Tuhan bertindak. Kalau Tuhan bertindak, itu adalah yang terutama dan itu adalah yang paling utama. Kalau Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan, akui Dia dalam segala jalan. Dalam jalan kehidupan kita bersama, akui Tuhan. Sebelum kita mengadakan perjalanan, akui Tuhan. Sebelum kita bertindak, akui Tuhan.
Sebelum kita mengambil keputusan, akui Tuhan dalam segala jalan kehidupan kita. Dan saudara baca firman Tuhan, kalau kita mengakui Tuhan pada segala jalan kita, segala tingkah laku kita, ayat ini yang terakhir, bagian akhir mengatakan, maka ia akan meluruskan jalan. Banyak kali ada jalan yang tertutup, tapi kalau kita mengakui Tuhan, dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan buka jalan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau seolah-olah ada satu jalan di muka kita tertutup, Tuhan akan buka beberapa jalan lainnya sehingga kita bebas keluar dari kesulitan, bebas keluar dari kesesakan, bebas keluar dari himpitan. Kita bebas ada di dalam kasih-Nya, berjalan dengan Tuhan, dan Dia akan menyertai kita. Hati kita damai, ada sejahtera, ada sukacita sepanjang jalan kehidupan ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya memintakan untuk berdoa bagi kekasih kita yang hari ini berhari ulang tahun. Bersama kita, bersama-sama akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dan memberikan doa restu. Bukan cuma satu, bukan cuma 20, ratus yang memberikan doa restu. Dan saya percaya perjalanan hidup dari Ibu Teti disertai oleh Tuhan dengan doa restu kita bersama. Siapkan Ibu Pendeta Ketua dari PDI juga ada di sini, dan hamba-hamba Tuhan yang lain, guru-guru sekolah kita dan semua pendeta dari mana saja, pokoknya PDT pendeta, saudara boleh datang dan datang di depan sini. Kita akan menyanyikan satu pujian. Kami datang menghadap Engkau di hadapan hadirat-Mu, bertelut merendahkan diri. Kekasih kami Dr. Kristiani Yulinia Parutu, SESDH, seraya mengangkat hati, memuji, mengagungkan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan telah berkenan menambah setahun dalam umur hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami ada di sini. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mengelilingi, juga semua undangan yang telah hadir. Terima kasih Tuhan. Kami membawa kekasih kami dalam doa. Kiranya tuntunan-Mu, pembelaan-Mu, mujizat-Mu nyata di dalam hidupnya. Sebagaimana Tuhan sudah tolong pada tahun yang lalu, tahun yang mendatang dibela, ditolong, diangkat tinggi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari-hari yang akan ditapaki oleh Ibu Teti menjadi hari-hari yang indah bersama Yesus di dalam kehidupan ini. Terima kasih karena Tuhan itu baik. Penyertaan-Mu limpah. Kemana kekasih kami pergi dan berada,
di darat, di laut, di udara, disertai oleh Tuhan. Dalam segala cita-cita yang luhur, Tuhan pilih apalagi kiranya nyatakan kemahakuasaan, pembelaan, kehendak-Mu yang dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Amanah Tuhan akan mengembangkan tangan, karena kita banyak cukup dengan pimpinan yang lain angkat tangan. Haleluya, 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 haleluya. Turunlah kiranya berkat, kasih karunia, hikmat atau budi, kekuatan ekstra, kesehatan prima, sertai berisi. Haleluya. Berkat khusus, berkat kasih karunia tercurah secara limpah, berkati seluruh keluarga, saudara bersaudara, keponakan-keponakan, anak-anak diberkati, angkat tinggi, permuliakan nama-Mu. Bersama-sama juga kami berdoa untuk saudara-saudara keponakan. Tuhan memberkati untuk ibu nikah, diberkati, berkati dokter nikah, berkati dia berlimpah-limpah, kasih menyertai kekasih kami. Terima kasih Bapa, berkati semua yang telah hadir, yang meluangkan waktu telah datang di tempat ini, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun kami dalam sorga. Kami datang, kami sembah Engkau. Kami tahu Tuhan datang dan hadir di antara kami pada sore sampai pada malam hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Allah ada di antara kami, karena kami tahu sesuai janji-Mu, di mana ada 2 atau 3 yang bicara tentang nama Tuhan, Tuhan ada di tempat itu, dan kami yakin Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Bapak Saudara. Sekali lagi kami berdoa khusus untuk Ibu Dr. Kristiani Yudhenia Parmutu yang telah mengundang kami seberapa banyak yang hadir. Diberkati berlimpah-limpah, menjalani jalan hidup selanjutnya, disertai, dibela, ditolong, diangkat tinggi oleh Tuhan. Terima kasih. Hari-hari yang akan ditapaki ada bersama Tuhan. Pada waktu kelam sekalipun ada pelangi anugerah Allah yang bersinar dengan indah, sehingga kita berjalan pada terang kehidupan itu. Berkatilah semua yang telah hadir pada saat ini, semua yang telah mengambil bahagian pelayan altar, semua diberkati berlimpah-limpah. Jika sebentar kami akan kembali dari tempat ini, sertai kami Bapa untuk pulang ke tempat kami masing-masing. Kami boleh menikmati perlindungan-Mu dan tibakan dengan selamat. Tuhan menilik oleh pengucapan syukur dari keluarga. Kami akan dijamu dengan makanan dan minuman yang sudah tersaji. Kuduskanlah untuk dapat membawa kekuatan baru bagi tubuh kami, jiwa kami yang kekal, dikenyangkan senantiasa oleh kebenaran firman Allah.
Terima kasih Bapa Surga. Semua yang telah mempersiapkan, menyediakan, dibalas dengan berkat yang berlimpah, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat ilahi. Terima kasih Bapa Surga. Kami mengakhiri ibadah yang diberkati. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kasih karunia dari Bapa Surga, berkat damai dan sejahtera, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, berkat kekuatan, penghiburan dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian malam ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih karunia Tuhan dalam kehidupan hamba Tuhan yang diberkati, hamba Tuhan yang diberkati, Ketua Majelis Daerah Gereja Pentakosta Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Ivona Owi Lantu. Tuhan Yesus memberkati. Sorak bagi kemuliaan Tuhan. Jangan malu tepuk tangan Tuhan bagi hamba yang telah memberikan firman-Nya bagi kita. Firman yang menguatkan Ibu Dr. Honoris Causa Kristiani Eugenia Peruntu Sarjana Teologi Sarjana Ekonomi. Firman itu juga akan mengantar ke depan. Ibu akan terpanggil menjadi pemimpin masa depan di negara kesatuan Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Amin. Amin. Haleluya. Untuk itu saya dan segenap yang ada di sini Ibu cerdas, energi, profesional, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Ivona Owi Lantu. Dan selanjutnya, sebelum saya masuk dalam acara seremonial prosesi penyalaman lilin ulang tahun, mari kita dengarkan choir. Ada sukacita hadir semua malam Ibu Pendeta Ivona dan seluruh hamba Tuhan yang ada. Gak merasa sekali hadiran di sini. Jadi kita tak kembali dong wanti-wanti di belakang. Di jam terlanjur mana ya iyo nanti mau jadi. Oke, dan melengkapi sukacita malam hari ini, orang akan saksikan sama-sama penampilan yang tak kalah serunya. Special performance malam hari ini, Katri Dance. Mungkin orang sama-sama rindu mendengar kesaksian dari Ibu, sedikit berbagi kesaksian buat orang. Baik, terima kasih Pak Didi luar biasa bisa hadir. Bapak hadirin yang saya cintai, saya banggakan, khususnya bagi kita semua yang hadir, yang jauh-jauh datang dari berbagai kota dan kabupaten. Saya pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada kami, Ibu Pendeta Ivona Owi Lantu bersama seluruh jajaran Majelis GPDI, Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara, para hamba-hamba Tuhan yang juga hadir di sini. Ada dari Ketua GSPDI bersama Bapak, dan yang saya hormati seluruh fraksi Partai Golkar yang hadir, para ketua-ketua DPD dari Partai Golkar seluruh Sulawesi Utara,
yang datang turut hadir, dan yang saya hormati Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, dan juga ada dari anak-anak sekolah yang ada di Patmos ini, ya, di aula Patmos, dan juga sebagian yang sedang bersekolah di sekolah Alkitab ini. Bapak Ibu juga yang datang dari khususnya dari Minsel yang tadi main musik baru. Terima kasih. Pada kesempatan ini hadirin yang saya cintai dan saya banggakan, tadi diminta saya untuk bersaksi. Tentunya kesaksian saya pada malam hari ini adalah suatu keajaiban bagi kita semua, bahwa kita semua bisa hadir di tempat ini itu karena kemurahan Tuhan. Sedianya saya masih berpikir-pikir untuk merayakan atau tidak, tetapi Tuhan mengingatkan saya untuk selalu bersyukur di saat kita merayakan hari ulang tahun kita. Jadi tadi pagi waktu saya berdoa, ini suatu kesaksian juga. Tuhan berikan ayat bagi saya. Pada pagi hari ini 1 Tawari 16 ayat 12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Puji Tuhan, saya sungguh bangga pada Tuhan kita Yesus Kristus karena selalu membuat keajaiban-ajaiban itu di luar dugaan saya. Hari ini kita diberkati lewat firman-Nya oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Dengar firman-Nya tentang Amsal 3 ayat 10 tadi. Mami Ivon, Pendeta Ivon Hawi Lantur yang sudah membagi berkat bagi kita malam hari ini. Ini juga kesaksian, karena Mami bisa khotbah di tempat ini. Luar biasa kan? Dan ini juga saya merayakan di SDT Patmos ini, sekolah Alkitab ini. Ini bukan satu kebetulan. Dan ini Tuhan kasih untuk saya bisa merayakan di sini bersama anak-anak sekolah. Ajaib Tuhan kita luar biasa. Haleluya. 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 Tuhan Yesus sangat luar biasa. Saya berdiri di sini, ini suatu kemurahan Tuhan. Pesan-pesan firman sudah sangat jelas bagi saya. Saya bisa ada sampai hari ini di usia saya sampai saat ini. Ini nggak ditulis usianya. Saya bilang tolong jangan tulis, nanti masyarakat yang menebak-nebak sendiri. Tapi saya bisa ada di sini, itu suatu kemurahan. Tidak pernah apa yang pernah saya lihat dengan mata maupun itu di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang biasa. Saya rasakan hidup saya sungguh sangat diberkati. Berkat Tuhan sangat luar biasa. Saya bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan, jadi pemimpin di daerah selama 10
Yesus melindungi saya dan keluarga dan pemerintahan di saat saya memimpin itu menjadi pemerintah yang sangat dibanggakan. Yang dulunya mungkin orang tidak melihat Minahasa Selatan, tapi di saat anak Tuhan memimpin, Tuhan kasih sesuatu yang beda dari orang lain. Apa bedanya? Orang lain bertanya, apa bedanya? Saya tidak menyombongkan diri, tapi saatnya pada saat itu, tahun 2015, Pak Jokowi pertama kali sematkan saya sebagai penerima penghargaan seperti yang tadi Mami sampaikan. Tanamkan roh Allah dan semua itu Tuhan berikan bagi kita. Penghargaan dan kehormatan. Saya terima penghargaan dari Presiden Jokowi. Penghargaan yang tertinggi yang saya terima adalah bintang jasa utama. Itu semua kerja keras dan penyertaan Tuhan. Selama saya hidup, saya bekerja, saya memulai pekerjaan semua memuliakan Tuhan dari apa yang saya lakukan. Karena saya waktu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tahun 2003, saya melayani Tuhan. Hanya satu, Tuhan kasih firman Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus sungguh dahsyat dan luar biasa bagi semua anak-anak di sini, anak-anak yang belajar sekolah Alkitab. Saya juga belajar. Waktu STH ini saya lulus juga pada saat saya sudah tidak jadi bupati. Ini kesaksian. Saya mengisi waktu saya untuk mencari Tuhan. Saya mengisi waktu saya dengan mendapatkan didikan apa tentang Alkitab itu. Dan selama saya baca, saya tanya sama anak saya, Ri, mau ikut sama mama? Kita belajar Alkitab. Dan saya dibimbing oleh Profesor Lumintang di STT IKAT di Jakarta. Dan puji Tuhan kami berdua juga dibimbing sehingga kita mendapatkan gelar STH. Satu hal yang Tuhan inginkan, give your heart to God. Kasih hatimu untuk Tuhan. Maka apapun yang tidak punya kita sangkakan, maka Tuhan berikan. Gelar dan kehormatan serta penghargaan semuanya dalam sekejap Tuhan kasih. Sungguh luar biasa Allah kita bagi kita semua. Harapan saya ke depan, kesaksian ini biar menjadi berkat bagi kita semua. Dan ke depan saya mohon doa untuk saya dan keluarga kami bertiga ini bisa berdiri berbarengan. Saya juga tidak tahu, ada keponakan saya, ada Ezekiel, Panutu, Ciwa, ini dari Jakarta, ada saya dari anak adik saya namanya Inka, ini putra keduanya. Beliau juga mendedikasikan diri untuk membangun di Minahasa Selatan. Dia ingin maju di DPRD Minahasa Selatan. Dia banyak melakukan doa khususnya, bukan saya berpolitik di sini, tidak. Saya hanya mau berbicara doa untuk kami. Tidak mau mencuri kemuliaan nama Tuhan. Maafkan saya. Adik saya juga gitu, Mikaela Sialan Pakun itu, Mas. Doakan dia juga ingin berjuang yang di depan bersama-sama kami. Saya dan anak saya juga Adrian, kami juga akan maju untuk pusat. Walaupun saya nomor 1, anak saya nomor 5, saya percaya
percaya Tuhan akan bela kita semua. Dan hanya doa lah yang menyatukan kita untuk perjuangan-perjuangan kita ke depan. Demikian sambutan kesaksian saya, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya, terutama Ibu Ivon, juga mami saya dan keluarga ini. Kebetulan keluarga Awi, lalu Pak Awi itu masih, kalau orang boleh bilang mereka di orang bersaudara ya, dari mami yang jelaskan nanti mungkin kapan-kapan, tapi saya kasih tahu bahwa Opa Awi adalah masih keluarga dengan istilah papa ya. Jadi orang semua ini karena saudara bisa ada di sini ya. Karena keluarga. Dan saya juga menyampaikan terima kasih banyak kepada ketua-ketua DPD yang sudah hadir, sekaligus yang sudah jauh-jauh datang dari Sitaro, Talau, Samihe, mohon berdiri di sini. Mungkin ada ketua Samihe ini, Pak Jabes Kagana, ada dari Sitaro, dan Ibu Ketua PG Sitaro, mohon berdiri. Terima kasih atas kedatangannya. Ada Ketua Minahasa Utara, terima kasih atas kedatangannya. Dan Ketua Partai Golkar Minahasa, Pak Adi. Dan juga Ketua Partai Golkar Manado. Dan di sini ada Ibu Cantik, Ketua Partai Golkar Tomohon, Ibu Diki Wenur. Di sini juga ada Ketua PPD Bitung, Partai Golkar Ibu Cindy Buranian bersama Bapak. Terima kasih sudah datang. Dan juga di sini terutama buat Pak Eki dan Ibu selaku kepala sekolah di sini, dan juga sekretaris ya, yang saya tidak bisa sebutkan namanya tadi, lupa ingat ini namanya Pak, tapi mereka lah yang telah membantu kita di sini sepanjang acara ini. Luar biasa ini, terima kasih banyak Ibu ya. Salam buat Bapak Pendeta Hani bersama keluarga. Di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Pak Ferdi Botulo bersama Ibu, dan juga hamba Tuhan yang lainnya dari GSPDI. Sekali lagi terima kasih Bu sudah datang bersama Bapak. Dan di sini ada juga para gembala-gembala penting doa saya. Ini kalau mau menyanyi sebentar, mau menyanyi bersama ya. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh yang mengisi acara saya, mulai dari Pak Dirino, Pak Yuce semua, MC Cetar, semua pemain-pemain musik, penyanyi latar dan musik bambu dari Minahasa Selatan. Tepuk tangan dulu ya, Minahasa Selatan. Dan pengumuman tadi dari Persekutuan Doa Naomi, terima kasih, luar biasa. Ini cerminan kita kalau saya udah usianya mendekati lansia juga. Semoga Tuhan tetap izinkan untuk bisa bersuka cita seperti tadi memain dekat Trili. Luar biasa, terima kasih. Dengan juga yang mix choir tadi, Ibu Priscilia dan teman-teman, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Iko yang jauh-jauh datang dari Jakarta ya, Pak One bersama Kak Dino, terima kasih sudah membantu kami di sini sehingga
sampaikanlah dekorasi yang sangat indah ini. Puji Tuhan. Dan juga terima kasih buat semua yang sudah boleh hadir di malam hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan ataupun dalam hal-hal yang masih banyak yang kurang. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya oleh kasih karunia Tuhan kita semua bisa bersukacita dan kita merayakan hari ulang tahun ini dengan penuh hikmat. Dan tentunya sebentar ada acara selebrasi. Mohon izin Imam nanti dibawakan oleh artis-artis. Kalau agak sedikit heboh-heboh mungkin nyadak mat nyadak telele kata Ibu Roa bilang. Harap mohon dimaklumi dan saya juga sampaikan pada Pak Didi, tolong bilang kalau lagu boleh-boleh saja, tapi ada lagu-lagu rohani dan kalau rohananya nanti dibagi ya. Karena ini suasana masih suasana ibadah. Demikian, terima kasih Pak Ketua Pak Kalori dan serta para sahabat. Dan Yesus memberkati. Shalom. Undang Ketua Majelis Daerah GPDI Sulawesi Utara yang juga adalah Gembala GPDI Kota Manado yang terkasih Ibu Pendeta Ivone Awi Lantu untuk bisa foto bersama dengan Ibu Teti dan juga keluarga yang ada. Yang hadir saat ini, saudara, semua yang ada di luar, kalau bisa masuk ke dalam, dipersilakan hanya gembala pendeta ya. Kalau DP Ibu, tidak usah berdiri. Ya, yang gembala ya, gembala sidang ada Ibu gembala, pendeta dari GPSDI, GKMI, Advent, ya. Demi ada beberapa sinode yang hadir mungkin orang semua bersaudara. Oke. Masih berapa hitung ini, berapa dia ini? Ya. Mantap. Ini tiap gembala-gembala yang hadir di beberapa daerah. Ada yang dari Bitung, dari Bolmo, dari Sangir, semua dari Facebook, saudara. Puji Tuhan, undangan ini luar biasa. Jadi sebentar mau dibagi dari Bolmo sendiri, Binsel, Sangir mungkin Bitung ya. Informasi. Ya kita mempersembahkan pujian, apalagi Minahasa. Goyang